Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali saya Ferry Sinaro kembali bisa menjumpai Anda lewat podcast Ramadan SMK Negeri Senduro Gemilang. Bulan Ramadan bulan yang suci, tentunya sangat-sangat berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan. Ada tema yang spesial yang bisa kita angkat di hari ini, yaitu makna Ramadan dalam dunia pendidikan. Saya tidak sendirian, sangat pas beliau untuk berbincang-bincang dengan materi itu. Selamat sore Pak Doni. Ya, selamat sore. Beliau Bapak Muhammad Ma'ruf Fadoni SPDGR, pakar kurikulum SMK Negeri Senduro. Nah, kayaknya dengan tema ini kayaknya pas Pak Doni. SMA Negeri Senduro tentunya ada sesuatu terkait dengan bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira apa yang diprogramkan di SMK Negeri Senduro, Pak? Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi memasuki bulan Ramadan ini SMK Senduro memiliki beberapa program. Tentunya program yang kita angkat berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi, yang di situ kita mengangkat makna tentang Ramadan Pendidikan Berdampak. Ramadan Pendidikan Berdampak dengan beberapa tema yang intinya di situ menekankan pada peningkatan spiritual. Yang kedua tentang peningkatan kepedulian kepada masyarakat. Yang berikutnya tentang peningkatan inovasi. Dan yang terakhir itu tentang peningkatan produktivitas. Jadi intinya selama Ramadan ini kita tetap masih produktif. Bukan malah bermalas-malasan. Begitu ya. Gitu. 4 program. Artinya di masing-masing program itu ada kegiatan-kegiatan. Ada masing-masing kegiatan semuanya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Misalkan seperti peningkatan spiritual. Setiap pagi itu anak-anak kita jadwalkan untuk duha bersama, sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan hotmil Quran ya. Dan nanti malam insya Allah bertepatan dengan malam nuzul Quran ini. Ada program juga terkait dengan yang itu? Ada. Nanti kita seluruh unsur di dalam SMK Negeri Senduro ini, seluruh keluarga besar SMK Negeri Senduro yang meliputi kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, dan siswa akan melakukan kegiatan hotmil Quran secara daring. Oh, daring, via Zoom ya? Zoom. Jam berapa nanti? Jam 8. Jadi semua kita akan ngaji bareng. Ngaji bersama. Itu salah satu program yang ada di poin peningkatan spiritual. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, mungkin poin-poin penting saja ya. Kalau program berikutnya selain itu? Program berikutnya tadi tentang inovasi. Nah, inovasi seperti di saat ini kita melakukan podcast Ramadan. Seperti ini ya. Dengan tujuan apa yang kita lakukan selama proses di bulan Ramadan itu bisa dinikmati, bisa dilihat oleh mungkin anak-anak yang sudah ada di rumah, atau masyarakat yang ada di luar. Jadi untuk inovasi itu. Seperti itu, ada podcast, kemudian ya hotmil Quran secara daring, inovasi memanfaatkan digital bulan Ramadan. Untuk program yang 2 tadi Pak Doni, yang apa? Selain itu tadi mungkin kegiatan intinya di dalamnya apa? Kan kalau yang inovasi podcast, kalau yang peningkatan spiritual tadi yang tadi itu 2 dan yang lain-lain. Pada intinya itu bagaimana meningkatkan karakter murid peserta didik kita, sehingga dari bulan Ramadan ini nanti terbentuk karakter-karakter yang diinginkan di dunia industri. Intinya seperti itu. Image kan, SMK itu kan menciptakan siswa yang siap kerja. Iya, betul. Ada yakin berdampak dengan program ini agar spiritual dan karakter anak ini lebih bagus begitu? Karena di bulan Ramadan itu kan pertama itu kita dilatih untuk bagaimana tentang rasa tanggung jawab. Ya, kemudian di dalamnya juga ada tentang ketepatan waktu, disiplin waktu, ya, kejujuran. Bahasanya kita tidak tahu ya di antara kita ini. Betul. Iya. Artinya memang apa ibadah yang hanya kita dan Tuhan yang tahu ya. Artinya dari situ karakter-karakter yang dibentuk di dalamnya itu justru akan yang dibutuhkan di dunia industri seperti itu. Terus terkait dengan pembelajaran Pak Don, apakah program yang dari dinas itu mengganggu-kah, mensupport-kah, atau bisa sejalan seiring dengan program yang jenengan di SMK Negeri Senduro terkait dengan pembelajaran? Ya, terkait dengan pembelajaran, program-program yang diberikan oleh pemerintah itu berjalan seiring. Artinya memang kita fokuskan di bulan Ramadan itu ya kita pembentukan karakter tadi itu, kita memang punya program untuk membentuk karakter. Nah, salah satunya di bulan suci Ramadan ini ada program dari pemerintah
ya sudah pembentukan karakter kita bentuk di bulan ini. Jadi berjalan seiring. Memang ada beberapa kendala sebenarnya. Ya, itu. Nah, salah satunya mungkin keterbatasan waktu, dan kan ada perbedaannya Pak Ferry ya. Ketika pembelajaran di Maksudnya keterbatasan waktu ini jam mengajarnya. jam mengajarnya. Jam KPM ya. Cuman kita tekankan lagi bahwa ternyata di industri pun bukan kecerdasan yang utama ternyata, tetapi karakter ya, itu. Ya, skill dan karakter. Skill oke, skill, tapi karakter tetap menjadi poin penting di situ. Iya, iya. Sehingga ya ini bukan pengganggu akhirnya. Ya berjalan seiring kata Pak Ferry sampaikan tadi. Ada penyulit nggak untuk mengimplementasikan itu? Apa penyulitnya? Pasti kan nggak semulus yang kita harapkan kan pada. Pasti dalam sebuah program pasti ya, terutama penyulit-penyulitnya bagaimana kita mengkondisikan anak-anak sih sebenarnya. Ya, apa kalau di Senduro ini kasuistiknya yang lebih detail apa kira-kira? Karakteristiknya anak-anak ya, pengendalian gitu. Maksudnya begini, ketika kita punya program ini anak-anak, mengkondisikan anak-anak untuk ikut program itu yang tingkat kesulitannya di sana. Kadang anak-anak itu apa ya, namanya anak ya, dia punya kebiasaan yang misalkan tidak di bulan Ramadan ini kan pasti motivasi belajar mereka sudah mulai berkurang ya. Tidak bisa lah kita samakan dengan kondisi perut kosong untuk belajar itu. Ya di situ tingkat penyulitnya gimana mengajak anak-anak itu untuk tetap mengikuti program-program yang bukan pembelajaran saja, ya program-program yang ada di bulan Ramadan ini bisa diikuti oleh anak penyulitnya di sana. Cuman penyulit seperti itu bisa kami atasi dengan yang kompaknya Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas. Karena tidak luput dari peran Bapak Ibu wali kelas. Betul, sebagai pengganti orang tua. Sebagai pengganti orang tua di sekolah. Iya. Nah, terkait dengan program Ramadan yang selaras dengan programnya Dinas Pendidikan, itu tadi penyulitnya panjenengan, sudah terdeteksi nggak hal-hal itu? Atau memang dari awal, pasti ki angel iki? Iya, gitu. Dari awal memang kan Ramadan ini sudah kita lakukan kegiatan rutin sebenarnya. Rutin. Tapi kan terkait dengan 4 poin tadi itu kan baru ini ya? Memang agak berbeda, cuman pada dasarnya penyulit-penyulit seperti itu setiap tahun memang sudah kita prediksi, istilahnya kita prediksi. Dan sebelum kegiatan Ramadan ini kita lakukan, kita di manajemen gitu melakukan istilahnya komunikasi terlebih dahulu, kemudian kita undang Bapak Ibu wali kelas semuanya, kita susun program bersama-sama. Nah, sekalian menginventarisir penyulit apa lagi? Iya, dari situ kita sampaikan dari penyulit-penyulit itu. Nah, maka strategi untuk menangani penyulit itu timbul, dapat solusi dari situ. Iya. Artinya SMK Negeri Senduro pembelajaran tidak berdampak menurun begitu ya. Tetap produktif ya. Meskipun dalam kondisi berpuasa ya, lapar, lemes, tapi kita tetap upayakan sebisa mungkin tetap produktif. Iya. Terus ada, ini menggelitik bagi saya, di saat Ramadan perut kosong ada kegiatan masih berkebun di program Ramadan Asri ya. Ramadan Asri itu seperti apa itu? Ramadan Asri itu. Lebih pada itu juga ada dari tema kepedulian. Memang kita ada tema kepedulian, di dalamnya ada salah satu program Ramadan Asri. Itu kita laksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita anak-anak itu ayo kita merawat tanaman yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Tadi di SMK Negeri Senduro itu masing-masing kelas punya kaplingan dan mereka diberi kebebasan untuk menanam. Nah, tanaman itu mari kita rawat. Nah, itu terkait dengan program sebelumnya kalau nggak salah ya. Iya. Apa namanya? Sikap. Jadi masih sejalan seiring ya. Masih sejalan antara seiring. program dan satu dengan program masih sejalan seiring. Dan itu tidak menjadi sulit saat Ramadan. Karena anak-anak notabene sedang perut kosong. Kemudian saya ngelihat dokumentasi mereka sedang berkebun, dengan itu tidak mempengaruhi. Apalagi terus agak siang MBG-nya datang, Pak. Nah, itu nggak khawatir sekolahan ini. Itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak sebenarnya, bahwa ketika pondok Ramadan pun, maksud saya ketika di bulan Ramadan dengan kondisi seperti itu, bagaimana menanamkan kepada mereka tetap semangat, tetap semangat, tetap produktif.
bukan berarti ketika Ramadan kita berpuasa jadi bermalas-malasan, terus pembelajaran jadi dikurangi. Tetap kita waktunya berkebun, ya kita berkebun. Waktu kita merawat, waktu yang pembelajaran. Waktu MBG gitu ya. MBG. Nah, ini tadi saya akan khawatir tahu di belakang dibuka gitu gimana. Gimana? Ada nggak waktu khusus untuk menghindari anak-anak dalam tanda kutip mokel begitu? Ya, itu kan strategi yang sudah kita gimana kalau di SMK Senduro? Teman-teman di manajemen dan Bapak Ibu wali kelas. Jadi MBG kita bagikan menjelang pulang. Jadi karena kebetulan ketika Ramadan ini bentuknya itu keringan sehingga dari SPPG mengantar ke sini biasanya kan ditunggu sekian menit, sekian jam harus kembali itu. Nah, kalau yang di Ramadan tidak taruh, mereka ngambilnya karatnya besoknya. Jadi kita punya keleluasaan waktu dalam proses pembagiannya untuk meminimalisir anak-anak yang makan atau mokel di sekolah gitu. Ya kita bagian menjelang anak-anak pulang. Gitu. Jadi kalaupun mokel di luar sekolah itu risiko mereka lah ya. Nah, ya kembali lagi kejujuran karakter. Ya makna Ramadan tadi ya. Ini kita punya program Pondok Ramadan sebelumnya Nah, di situ sebagian besar sekolah melakukan Pondok Ramadan di pertengahan atau bahkan ada yang di akhir. Nah, kami tidak mau itu. Kami ingin tanamkan kepada anak-anak di bulan Ramadan itu harus melakukan apa sih, ibadah-ibadah apa saja yang harus dilakukan, bagaimana posisi ibadah puasa ini di dalam Islam itu kita tanamkan betul di depan. Ya, tujuannya ya itu tadi mengisi Ramadan mereka sudah kuat ya. Sudah kuat lah punya. Jadi Pondok Ramadan ditaruh di depan mengisi Ramadan mereka sudah punya pegangan jadi mereka libur awal puasa begitu masuk persiapan Ramadan besoknya sudah Pondok Ramadan. Kita kasih materi-materi tentang keimanan tentang ketakwaan gitu. Luar biasa sekali. Kemudian ada satu lagi Pak Dodi, mungkin ini yang terakhir terkait dengan impact kepada masyarakat yang saya tahu kalau saya melihat kemarin itu pelang musola. Betul. Itu memang program untuk masyarakat sekitar atau bagaimana? Dan itu masuk poin yang mana ya? Masuk ke poin kepedulian kepada masyarakat. Itu seperti apa program itu? Jadi kalau kita lihat musola berbeda ya dengan masjid. Kalau masjid sudah ada pelang nama pasti punya. Sedangkan di musola kita survei di lingkungan yang ada di sekitar SMK Negeri Senduro ternyata sebagian besar 99% bahkan 99% musola yang kita tuju tidak ada namanya, tidak ada pelang nama. Kalau kami tanya ada namanya musolanya enggak ini Pak? Ada. Tapi ada namanya tapi tidak ada pelang identitas. Maka bagi kita identitas kan kebanggaan ya. Betul. Kita buatkan. Nah, ada program dari SMK Negeri Senduro tentang kepedulian, kita buat pelang untuk musola-musola. Artinya itu gratis untuk mereka. Tapi SMK Senduro melibatkan stakeholder nggak? Melibatkan. Kerjasamanya dengan industri-industri yang sudah bekerjasama dengan kita. Jadi bagaimana dari mana sumber pendanaannya itu ya dari sponsor, pure dari sponsor. Ya luar biasa. Selain itu yang kepedulian, insya Allah nanti di hari Senin kita ada kegiatan zakat, Pak Ferry. Pembagian zakat, kemudian ada pembagian takjil, dan juga pembagian karya-karyanya anak-anak yang kepedulian juga ya. Karya-karyanya anak seperti yang di DKV itu ada kalau yang di AP-AP itu ada kopi. Itu kita bagikan kepada masyarakat di bulan suci Ramadan ini. Itu bagus sekali Pak Doni. Harapannya memang benar-benar berdampak. Karena memang kalau menurut saya sekilas saja kita nggak perlu detail begitu bicara. Maknanya sangat luar biasa program ini. Keselarasan antara program intern SMK Negeri Senduro dengan program dari Dinas Pendidikan gitu ya. Jalan seiring. Terakhir closing statement terkait dengan makna Ramadan dalam dunia pendidikan. Intinya di bulan Ramadan ini kita bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak yang mana karakter-karakter ini dibutuhkan di dunia industri. Jadi bukan sekedar skill yang harus kita tanamkan di dunia pendidikan ini, tetapi karakter. Yang mana nanti ketika karakter itu, skill dan karakter itu sudah menjadi satu di anak-anak, mereka memiliki dampak kepada masyarakat. Tujuan utama program Ramadan itu ya. Khususnya di SMK Negeri Senduro. Matur nuwun Pak Doni atas waktunya. Sama-sama Pak Ferry. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Ma'ruf Adoni SPDGR selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri Senduro tentang makna Ramadan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaat ya, dan insya Allah ke depan kita akan terus ngobrol-ngobrol lagi dan berikan manfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry.